Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Gustiawan, NPM 121-2018-123. Saya akan melakukan pengisian KKP Modul 4, yaitu Kas dan Setara Kas. Sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah praktikum audit. Pertama, kita akan melakukan pengisian prosedur audit terlebih dahulu. Prosedur audit ini diisikan dengan memberikan indeks di mana tempat kita melakukan pengujian tersebut. Seperti contohnya, pada uji ketaatan, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan para pejabat-pejabat yang berwenang. Uji ketaatan yang ini dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. Bisa kita lihat di sini indeks TOC2 atau Schedule Uji Transaksi Penerimaan Bank yang datanya bisa kita lihat pada buku 1 halaman 68 sampai 76 berupa bukti bank masuk. Setelah itu kita berikan checklist pada yang kita lakukan dan silang apabila dia salah atau tidak dilakukan. Begitu juga dengan TOC4. Pada indeks TOC4 ini, schedule-nya adalah uji transaksi pengeluaran bank. Yang datanya juga bisa kita ambil pada buku 1 halaman 104 sampai 112 berupa bukti pengeluaran bank. Setelah melakukan uji transaksi, kita akan melakukan pemeriksaan uang kas pada indeks C1 dan C2. Untuk indeks C1 ini kita melakukan pemeriksaan uang kas menurut buku kas besar. Di sini terdapat nama perusahaan, yaitu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya adalah Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta rupiah. Mutasi dari tanggal 1 sampai 5 Januari 2019, jumlah debit dan kreditnya sama, yaitu 24 juta, sehingga saldo mutasinya adalah 0. Maka didapatkan sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 besar 3 juta, setelah sisa menurut buku kas dikurangi dengan mutasi. Untuk pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan, pada kasus ini tidak terdapat saldonya, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu sebesar 3 juta rupiah. B. Uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang kertas di sini berjumlah sebesar 10.985.000 dan uang logam berjumlah sebesar 15.000. Dan jika ditotal menjadi jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua ada surat berharga. Pada buku kas besar ini terdapat surat berharga sebesar 11.900.000 rupiah. Yang ketiga lain-lain, atau di sini bon-bon yang belum diperhitungkan, namun pada kasus ini tidak terdapat bon-bon yang belum diperhitungkan. Sehingga didapatkan jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 rupiah. Setelah itu barulah kita mendapati selisih uang kas untuk kas besar. Di sini terdapat kelebihan sebesar 19.900.000 yang didapat dari jumlah uang dalam kas
dikurang dengan jumlah sisa uang kas menurut kas besar. Setelah itu barulah kita lanjutkan ke indeks C2, yang mana indeks C2 ini sama saja seperti indeks C1, namun perbedaannya kalau untuk indeks C2 ini khusus untuk kas kecil atau petty cash. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember untuk kas kecil sebesar 2 juta. Mutasi dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 2019, jumlah debit dan kreditnya juga sama, yaitu 0 rupiah. Sehingga didapati sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta rupiah. Untuk pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan juga sama, tidak terdapat saldo. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Untuk uang dalam kasnya, uang tunainya juga terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas di sini berjumlah 1.515.000 dan uang logam berjumlah sebesar 15.000. Sehingga jika ditotalkan uang kertas dan uang logamnya menjadi 1.530.000. Selain uang tunai juga terdapat surat berharga yang berjumlah sebesar 270.000. Yang ketiga, bon-bon yang belum diperhitungkan juga tidak ada, sehingga jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 yang didapat dari jumlah uang tunai ditambah dengan surat berharga. Sehingga didapati selisih uang kas. Untuk kas kecil di sini terjadi kekurangan sebesar 200.000 yang didapati dari jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta dikurang dengan jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000. Untuk data pemeriksaan uang kas ini bisa kita temui di halaman 123 dan 124. Setelah melakukan pemeriksaan uang kas, kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Untuk kasus PT Sugus ini terdapat dua bank, yaitu Bank CAB dan Bank Lopo. Pertama, kita akan melakukan rekonsiliasi Bank CAB terlebih dahulu. Yang pertama, kita melakukan atau membuat jurnal koreksi untuk Bank CAB terlebih dahulu, yang mana terdapat 5 data. Yang pertama adalah setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan. Namun, sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000. Yang mana jurnalnya Bank CAB pada piutang usaha. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 156.500. Yang mana jurnalnya yaitu Bank CAB pada pendapatan bunga. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administratif sebesar 25.000. Yang mana jurnalnya adalah biaya administrasi pada Bank CAB. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751. Yang jurnalnya adalah piutang usaha pada Bank CAB. Dan yang kelima, kesalahan pencatatan atau lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000. Yang jurnalnya adalah utang usaha dan Bank CAB. Untuk data yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal koreksi ini terdapat pada buku 1 halaman 126 sampai 130. Bisa teman-teman lihat di buku 1. Setelah melakukan atau membuat jurnal koreksi ini, kita lanjutkan ke rekonsiliasi untuk Bank CAB. Jurnal-jurnal yang tadi kita buat di jurnal koreksi nanti akan kita postingkan ke rekonsiliasi menurut pembukuan.
Namun kita di sini membuat rekonsiliasi menurut rekening koran terlebih dahulu dengan saldo sebesar Rp4.391.410 ditambah dengan deposit in transit pada tanggal 28 Desember sebesar 20 juta dan dikurangi dengan cek beredar pada 26 Desember sebesar 11 juta, sehingga saldo yang benar menurut rekening koran menjadi Rp13.391.410. Setelah itu, kita melakukan rekonsiliasi terhadap pembukuan. Saldo menurut pembukuan di sini sebesar Rp5.849.910 ditambah dengan KU masuk dan pendapatan bunga yang jika dijumlahkan sebesar Rp10.756.500 dan dikurangi dengan kesalahan pencatatan, biaya administratif, dan cek kosong yang jika dijumlahkan menjadi Rp3.215.000. Hingga saldo menurut pembukuan tadi ditambah dengan Rp10.756.500 dikurang dengan Rp3.215.000. Sehingga saldo yang benar menurut pembukuan sebesar Rp13.391.410. Yang artinya saldo yang benar menurut pembukuan sama dengan saldo yang benar menurut rekening koran. Setelah kita melakukan rekonsiliasi untuk Bank CAB, selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi terhadap Bank Lopo. Caranya sama, dengan membuat jurnal koreksi terlebih dahulu. Di sini untuk Bank Lopo terdapat 4 jurnal koreksi. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar Rp3.750. Yang jurnalnya adalah Bank Lopo pada piutang usaha. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp75.226, yang mana jurnalnya adalah Bank Lopo pada pendapatan bunga. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi bank sebesar Rp23.000, yang mana didapati dari Rp18.000 ditambah Rp5.000. Yang jurnalnya yaitu biaya administrasi pada Bank Lopo. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 dengan jurnal piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Setelah kita membuat jurnal koreksi, kita posting lagi nanti di rekonsiliasi menurut pembukuan dari Bank Lopo. Namun kita di sini akan melakukan rekonsiliasi rekening koran terlebih dahulu, di mana saldonya sebesar Rp5.092.640 ditambah dengan kesalahan di pencatatan dan deposit in transit yang berjumlah Rp39.500 dan dikurangi dengan cek beredar pada PT Elang dan cek beredar untuk PT Caraka sebesar Rp7.500. Sehingga saldo yang benar menurut rekening koran didapati sejumlah Rp32.092.640. Selanjutnya, kita melakukan rekonsiliasi terhadap pembukuan, yang mana saldonya yaitu sebesar Rp36.640.414. Ditambah dengan kesalahan pencatatan dan pendapatan bunga atas jasa giro sejumlah Rp3.825.226 dan dikurangi dengan biaya cek, biaya administratif, dan cek kosong yang berjumlah sebesar Rp3.373.000, yang mana didapati saldo yang benar menurut pembukuan adalah Rp37.092.640, yang berarti sudah sama dengan saldo yang benar menurut rekening koran. Setelah melakukan rekonsiliasi, kita lanjutkan ke indeks CC3 dan CC4, yang mana indeks CC3 merupakan konfirmasi dari Bank CAB dan indeks CC4 merupakan konfirmasi dari Bank Lopo.
Hasil dari pemeriksaan uang kas dan rekonsiliasi tadi kita posting ke indeks C atau schedule kas dan setara kas. Di sini kita bisa lihat tadi pada pemeriksaan kas besar terdapat kelebihan 19.900.000 yang berarti menambah saldo per audit dari kas besar menjadi 22.900.000. Dan untuk kas kecil tadi terdapat koreksi kekurangan sebesar 200.000 sehingga saldo per audit dari kas kecil sebesar 1.800.000 rupiah. Untuk Bank CAB di sini kita parenya debit kreditnya juga kita ambil dari saldo atau koreksi dari rekonsiliasi terhadap pembukuan, yang mana debitnya sebesar 10.756.500 dan kreditnya 3.215.000, sehingga saldo per audit dari Bank CAB menjadi 13.391.400 rupiah. Begitu juga untuk Bank Lopo, yang mana saldo koreksi debitnya sebesar 3.825.226 rupiah dan saldo kreditnya 3.373.000, sehingga didapati saldo per audit sebesar 37.092.640 rupiah. Setelah itu, maka didapatilah saldo untuk kas dan setara kas yang akan kita posting nantinya ke kertas kerja neraca, yaitu sebesar 75.184.040 rupiah. Setelah melakukan atau mengisi indeks C ini, kita lanjutkan ke indeks D, yang mana indeks D ini merupakan schedule dari surat berharga yang terdiri dari deposito berjangka dan investasi atas saham. Untuk deposito berjangka tidak terdapat koreksi, maka saldo per auditnya masih sama dengan saldo per klien sebesar 1.450.000.000. Untuk investasi atas saham terdapat koreksi sebesar 4.500.000, yang mana bisa kita dapatkan datanya dari buku halaman 125. Sehingga saldo per auditnya bertambah menjadi 269.500 rupiah. Dan didapatilah saldo per audit untuk surat berharga sebesar 1.719.500.000 rupiah, yang akan kita posting juga nantinya ke kertas kerja neraca. Setelah semua sudah kita lakukan, barulah kita posting ke kertas kerja neraca. Yang mana untuk modul 4 ini kita hanya memposting ke kertas kerja neraca pada indeks A2.1, yaitu pada akun kas dan setara kas dan akun investasi jangka pendek. Yaitu bisa kita lihat di sini, kas dan setara kas bertambah menjadi 75.184.050 rupiah sesuai dengan tadi pada indeks C. Dan investasi jangka pendek bertambah menjadi 1.719.500 rupiah, yang mana bisa kita lihat tadi pada indeks D. Untuk indeks A2.2, A3.1, A3.2, untuk pada modul 4 ini tidak terjadi perubahan. Sekian cara pengisian modul 4 kas dan setara kas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.